Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, anzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini karena kita diberikan dua nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu kita dapat mempelajari ilmu agama, mempelajari, yaitu khususnya kita mempelajari tentang Al-Qur'an, makna ayat demi ayat, kemudian beserta tafsirannya dan maksudnya dan yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan menyambung pelajaran kita makna ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-201, kalau tak silap 201. 201 ya. Betul ya, ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya, minggu lepas, bahwasanya ada di antara manusia yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kenikmatan dunia sahaja, yaitu dengan berdoa Rabbana atina fid dunya,
Ya, Rabbana atina fid dunya. Jadi mereka berdoa seperti itu saja tanpa membaca atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi apa yang mereka dapatkan? Maka yang mereka dapatkan adalah kenikmatan dunia sahaja, ya. Kenikmatan dunia saja, dia akan mendapatkan dunia, apa yang dia butuhkan di dunia dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya, ya, sesuai dengan doanya. Sedangkan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan. Atina fid dunya hasanah wa minhum man, dan di antara mereka, ya, wa minhum, dan di antara mereka mayyaqulu, ada yang berdoa, wa minhum mayyaqulu, dan di antara mereka ada orang yang berdoa atau berkata Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat, wa qina, dan lindungilah kami azabannar, daripada siksa api neraka. Wakina, dan lindungilah kami azabannar, daripada siksa api neraka. Di sini ada perkataan wa minhum, ya, wa minhum, dan di antara mereka. Di sini ada isim dhamir hum, ya. Nah, yang pertama di sini ada huruf jar min, ya, min. Kemudian yang kedua di sini ada isim dhamir jamak ghaib, ya. Kepada mana dhamir ini merujuk? Yaitu kepada annas. Wa minhum, di antara manusia itu, ya. Ya, wa minhum. Jadi di sini isim dhamirnya merujuk kepada perkataan annas, manusia. Ya. Jadi di sini minnya bermakna at-tab'id, yaitu sebahagian, ya. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, atau dan daripada mereka. Tapi kalau kita terjemahkan dan daripada mereka, ini kurang sesuai, ya, kurang sesuai, kurang sempurna. Jadi di sini min di sini diterjemahkan sebagian, karena min itu disebutkan dalam alfiyah, min itu di antara maknanya adalah bermakna sebahagian, ya. Ba'id wa bayyin, ba'id wa bayyin, kata Ibnu Malik, ba'id wa bayyin, ya. Yaitu min itu bermakna tab'id dan juga bermakna al-bayan, penjelasan, ya. Dan di antara mereka man, ada orang yang berkata, yaqulu, berkata atau berdoa, ya. Yaqulu di sini fi'il mudhari daripada perkataan qala yaqulu, qala dia berkata, yaqulu dia akan berkata. Cumanya di sini yaqulu ni yang paling sesuai artinya adalah berdoa. Karena kalimat berikutnya adalah merupakan isi doa. Jadi artinya di sini berdoa, bukan berkata. Berkata pun boleh sebenarnya, cuman yang paling sesuai maknanya adalah berdoa. Nah, di antara mereka ada yang berdoa, ada yang berkata. Apa doanya? Apa perkataannya? Rabbana atina fid dunya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Di sini ada perkataan Rabbana, asal dia Rabbun, ya. Asal dia Rabbun, Tuhan, ya. Rabbun. Ya. Rabbun sekarang ini, perkataan Rabbun ini dimudhafkan atau disandarkan kepada dhamirna, ya. Kepada dhamir mutakallim ma'al ghair, ya. Kepada dhamir mutakallim ma'al ghair. Nah, ini nah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya. Jadi nah di sini bermakna kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya. Contoh lagi selain daripada ayat Al-Quran, contoh kitabuna, kitab kami, Qur'anuna, Quran kami, masjiduna, masjid kami. Nah, ya.
Jadi apabila ada isim dimudhafkan kepada na itu bermakna kami. Masjiduna masjid kami. Jannatuna surga kami. Rabbuna Tuhan kami. Ya. Rabbuna Tuhan kami. Oke. Jadi di sini Rabbana ini memanggil kepada Allah ya, meminta kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Ini dalam ilmu nahwu disebut dengan munada ya, munada. Rabbana wahai Tuhan kami. Munada mudhaf ya. Munada mudhaf. Karena yang dipanggil itu disandarkan kepada isim lain. Jadi disebut dengan munada mudhaf. Atina datangkanlah kepada kami atau berikanlah kami. Jadi ati di sini merupakan fiil amar daripada atayati, mendatangkan atau memberikan ya, mendatangkan atau memberikan na kepada kami. Nah, di sini kita jumpa lagi dengan dhamir na. Atina berikanlah kami atau datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah. Apa yang harus yang diminta untuk diberikan yaitu hasanatan, kebaikan. Ya, kebaikan fid dunya di dunia. Jadi hasanatan di sini kedudukannya menjadi maf'ul dari perkataan atina. Atina berikanlah kepada kami. Apa yang mau diberikan? Hasanatan, kebaikan. Yaitu kebaikan. Ini maf'ul sanin ya. Maf'ul sanin, maf'ul yang kedua daripada ati. Nah, maf'ul yang pertama, hasanan maf'ul yang kedua. Ya. Ya, jadi hasanah ini adalah maknanya kebaikan. Ya, ada orang yang bernama hasanah itu maknanya kebaikan, hasanah. Dari perkataan hasanah yahsunu hasanatan. Ya, fi'il madinya hasanah, fi'il mudhari'nya yahsunu. Hasanah yahsunu apa namanya? Hasanah yahsunu baik. Jadi kalau hasanatan kebaikan, ya. Fid dunya di dunia. Fid dunya ini adalah jar majrur, f-nya adalah huruf jar, ya. Huruf jar hurufnya mengkasrohkan akhir perkataan isim. Ad-dunya di sini adalah jar majrur ya, jar majrur. Wa fil akhirati hasanatan. Dan kebaikan juga di akhirat. Nah ya, hasanatan. Kita berjumpa lagi dengan hasanatan. Ini maknanya kebaikan fil akhirati di akhirat. Fil akhirati di akhirat. Wa qina adzabannar. Wa qina. Waqina lindungilah kami, jagalah kami. Ya, waqi. Wa di sini bermakna dan. Ti ini satu huruf nih, ti. Ti ini fi'il amar nih. Walaupun satu huruf nih, ini fi'il amar, ti. Jagalah, lindungilah kami dari perkataan waqayati. Waqa dia telah menjaga atau melindungi, yati dia akan melindungi atau sedang melindungi. Jadi waqina dan lindungilah kami, ya. Nah di sini dhamir mutakallim ma'al ghair, ya. Nah itu dhamir mutakallim ma'al ghair, isim dhamir, ya. Nah, isim dhamir, kata ganti ya, kata ganti untuk jamak kami ya, sama dengan yang di atas tadi yang sudah dijelaskan nah di sini ya. Waqina dan lindungilah kami. Jadi di sini fi'il amar ya. Waqi dan jagalah kami adzaban nari dari siksa neraka. Adzaban nar dari siksa neraka. Azaba artinya azab, an-nar neraka. Jadi adzaban nar siksa neraka. Ya, ini merupakan susunan idhofah ya, susunan idhofah. Ya, susunan yang terdiri daripada mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini mudhaf ilaih. Ya, asal dia azabun an-nari, asal dia an-naru. Jadi setelah dimudhafkan menjadi azaban nari, siksa api neraka. Ya, siksa api neraka. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada sebagian daripada manusia itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya. Di mana doa ini doa yang sangat agung sekali.
doa yang sangat banyak manfaat dan juga banyak faedahnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, ini mencakup semuanya, umum ini, kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Kebaikan apa saja? Ya, kebaikan apa saja? Di sini dalam tafsirnya kebaikan di dunia ini maksudnya adalah mencakup segala kebaikan, termasuknya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki, amal soleh, kemudian kesehatan dan sebagainya. Intinya sesuatu kebaikan di dunia. Ya, intinya sesuatu kebaikan di dunia. Apa saja sesuatu yang baik di dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi tentang permintaan itu. Kemudian di akhirat, kebaikan di akhirat. Apa saja kebaikan di akhirat? Yaitu surga, ya, surga, kemudian dimudahkan hisab, ya, kemudian kita diberikan syafaat, diberikan pertolongan, kemudian dipermudah hisabnya, kemudian amal kita diberikan dengan tangan yang kanan, dan kenikmatan-kenikmatan surga dan lainnya. Ini merupakan kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis ini disebutkan, ya, daripada Anas bin Malik, ya, daripada Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1829, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 2690, ya. Ya, di sini hadis ini dibawakan oleh Anas. Ya. Sa'ala Qatada Anas radhiyallahu an, Qatada bertanya kepada Anas, ya. Apa perkataan Qatada? Ayyu da'watin kana yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsar. Nih perkataannya, pertanyaan Qatada. Wahai Anas, doa apa sajakah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala, maka Anas berkata, kana aktsaru da'watin yad'u biha yaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, yang artinya Rasulullah, beliau itu doa yang paling banyak dibaca oleh beliau itu yaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini kata Anas, ya. Ini kata Anas. Jadi beliau itu menjelaskan bahwasanya doa yang sering atau yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun kalimatnya ini tak begitu panjang, kalimatnya sederhana, akan tetapi doa ini syumul, umum, mencakup segala kebaikan. Karena apa yang kita minta itu pasti kebaikan, ya. Kebaikan yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya. Apalagi kata Qatadah, wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Ini kata Qatadah. Anas itu apabila dia mau berdoa kepada Allah, maka dia akan membaca atau berdoa dengan doa tadi, yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Apabila dia mau berdoa dengan doa lain, dengan kalimat lain, pasti Anas itu memasukkan doa tadi Rabbana atina kepada doanya, kepada doa Anas. Ya. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita menggunakan bahasa Melayu ke, bahasa Inggris ke, ataupun bahasa Arab ke, maka yang paling baiknya adalah kita akhirkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai doa ini kita lupakan dalam doa kita. Jangan sampai, ya.
Makanya dalam setiap doa kita, Rabbana atina mesti ada. Ya, mesti ada. Ya, karena ini merupakan sunnah ya. Karena ini merupakan sunnah. Ya, doa yang sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Anas bila berdoa beliau mesti ya pasti akan membaca doa tersebut ya, pasti akan membaca doa tersebut. Oke, kemudiannya di sini nah ini di antara keutamaan doa ini ya, di antara keutamaan doa ini. Ini ada lagi nih tentang keutamaan doa ini ya. Anas menceritakan, wa an Anas bin Malik, hadis ini riwayat Imam Muslim 1228 atau nomor hadis 2688 nih. Ini hadis yang sangat agung sekali menjelaskan tentang keutamaan doa Rabbana atina fid dunya. Nah, ini yang disebut dengan doa sapu jagat ya, doa sapu jagat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ya menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin ya. Jadi beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi orang sakit. Yaitu ada seorang sahabat yang sakit, kemudian Rasulullah menziarahinya. Qad khafata fasara mislal farqi. Di mana sahabat tersebut sangat lemah sekali, sangat kurus. Fasara mislal farhi, dari saking lemahnya, dari saking kurusnya dia seperti anak burung. Ya, anak burung yang kurus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, kepada orang yang sakit tadi. Apa pertanyaan Rasulullah? Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya? Ini kata Rasulullah. Adakah kamu pernah berdoa, pernah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa jawaban orang tadi? Qala na'am. Dia berkata, iya Rasul, aku pernah berdoa. Kuntu akul, aku pernah berdoa seperti ini Rasulullah. Allahumma ma kuntu muaqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ini doa-doa yang dibaca orang tersebut. Yang artinya, wahai Allah, jika siksaanku ini nanti akan diberikan di akhirat, maksudnya jika aku akan disiksa nanti di akhirat, fa'ajjilhu li fid dunya, maka segerakanlah siksaan itu kepadaku di dunia. Nah, kata sahabat tadi ya. Jadi maksudnya dia meminta kepada Allah, berdoa, wahai Allah, jika aku nanti di akhirat mau disiksa, maka segerakanlah siksaan itu di dunia. Jadi dia minta siksaan kepada Allah lah untuk disegerakan siksaannya di dunia. Ya. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, subhanallah. Dia takjub. Rasulullah ini takjub. Oh, subhanallah. La tutiquhu aw la tastati'uhu. Kamu tidak akan kuat. Jangan berdoa seperti itu, kata Rasulullah. Kamu tidak akan kuat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afala qulta, kenapa kamu tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian mendengar dari penjelasan Rasulullah tadi, fada'allaha lahu fasyafahu, maka qala fada'allahu lahu fasyafahu, maka orang tersebut mendengar perkataan Rasulullah tadi supaya dia berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka orang tersebut berdoa seperti apa yang diajarkan Rasulullah ini. Berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah fasyafahu, maka Allah memberikan kesembuhan baginya. Ya. Ini di antara fadilat atau keutamaan doa sapu jagat ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya, boleh dicoba oleh kita, boleh dicoba. Jadi apabila kita ada permasalahan, sakit ke atau kita mempunyai hutang ke atau sebagainya, kita dalam keadaan resah, tidak tenang hatinya, meminta jalan, solusi dan sebagainya, maka bacalah doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ya. Baik, kemudian ayat berikutnya adalah ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Oke, di sini ya. Jadi ayat yang ke-201 ini menjelaskan jadi ada di antara manusia yang berdoa tentang kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan dia juga minta kepada Allah supaya diselamatkan dan dilindungi daripada siksa api neraka jahanam. Ayat berikutnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang diusahakan. Ulaika lahum nasibun, mereka itu akan mendapatkan bagian. Nasibun ini maknanya bahagian ya, bagian. Nasibun, bagian. Mimma kasabu, dari apa yang diusahakan oleh mereka. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu, dan Allah, sari'ul hisab, yang maha cepat hitungannya. Wallahu, dan Allah, sari'ul hisabi, yang maha cepat al-hisabi, perhitungannya atau hisabnya. Ya. Nah, jadi di sini nasibun ini maknanya adalah bagian ya, maknanya bagian. Maknanya bagian. Jadi ulaika lakum nasibum mimma kasabu. Adapun perkataan kasabu ini maknanya adalah berusaha. Berusaha ya, atau mencari kasab. Ya. Berusaha atau mencari kasab dan sebagainya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mimma, dari apa? Kasabu, yang mereka usahakan. Yang mereka usahakan. Jadi di sini kita berjumpa lagi dengan dhamir jama'hum, kepada mana nih merujuk, yaitu kepada An-Nas ya, kepada An-Nas. Lahum nasibum ma kasabu wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sari'ul hisab, yang maha cepat. Sari'un ini maknanya cepat ya. Sari'un maknanya cepat. Jadi perkataan sara'a. Sara'a yasra'u, cepat. Sari'ul hisab, al-hisab maknanya adalah al-hisab, yaitu perhitungan ya, perhitungan amal. Jadi sari'ul hisab ini susunan idhofah ya. Jadi sari'ud disandarkan kepada al-hisab, yaitu yang maha cepat perhitungannya atau hisabnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ulaika lakum nasibum mimma kasabu, yaitu orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, maka apa yang mereka minta itu mereka akan mendapatkan bagian yang dia minta. Ya. Apa yang mereka minta akan didapatkan oleh mereka. Lahum sawabun jazilun ala hujjihim alladhi basharu mu'anatahu bi anfusihim wa amwalihim. Mereka akan mendapatkan pahala ya atas haji-haji yang telah mereka lakukan. Wa sayu'tihimullahu hazzan mimma sa'alu. Allah akan memberikan bagian yang dia minta min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa dzalika bihasabi ahwalikum, dan itu sesuai dengan apa yang mereka usahakan ya. Jadi Allah akan memberikan hasil tersebut dengan usaha mereka. Usaha mereka tentunya tidak sama. Masing-masing usaha itu berbeza. Jadi Allah akan memberikan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit dan sebagainya. Ya, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Apa yang dimaksud maha cepat perhitungannya di sini? Ai innahu subhanahu yuhsi a'mal al-ibadi bisur'atin, yaitu Allah itu yuhsi a'mal al-ibada bisur'atin, yaitu
cepat sekali ketika memperhitung amal-amal hambanya. Tidak butuh kepada pemikiran, tidak butuh kepada usaha, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak butuh jari jemari untuk menghitung tentang amal hambanya, tidak perlu. Atau dia menggunakan alat untuk menghitung amalnya. Wa bila hajatin ila fikrin aw ruwiyatin. Begitu juga Allah tidak membutuhkan pemikiran atau usaha untuk menghitung amal manusia. Ya, seperti mana seperti mana yang dilakukan oleh makhluknya. Ya. Wa huwa sari'ul muhasabati lil khalqi yaumil qiyamati dzuna ay yadhlim ahadan syai'an. Allah Subhanahu wa taala paling cepat sekali nanti menghitung amal hambanya ya di akhirat. Dzuna ay yadhlim ahadan syai'an. Dia tidak pernah menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Semua dihisab dengan seadil-adilnya, kemudian diberikan balasan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan wallahu sari'ul hisab. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, innama amruhu idza arada syai'an ay yakun lahu kun fayakun. Bila Allah itu menghendaki suatu perkara untuk terjadi, maka Allah hanya akan berkata kun. Nah, itu hanya mengatakan kun, jadilah, maka ia akan jadi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah, atau dan sebutlah Allah fi ayyamin ma'dudat, di waktu-waktu yang telah ditentukan bilangannya. Wadhkurullaha, dan sebutlah atau berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan bilangannya. Nah, jadi di sini wadhkurullaha, kita berjumpa lagi dengan perkataan uzkuru yang bermakna ingatlah atau berzikirlah atau sebutlah. Nah, jadi di sini wadhkuru, wa di sini bermakna dan, ya, dan wadhkuru, udhkuru ini fi'il amar, ya, fi'il amar, ya, bentuknya jamak karena diakhirkan dengan waw jamak. Nah, ya, bentuk mufradnya uzkur, ya, uzkur, berzikirlah atau sebutlah, ya. Bentuk kedua adalah uzkura ditambah alif, ya. Bentuk jamaknya adalah uzkuru. Uzkuru, ingatlah oleh kamu semua, oleh awak semua, ya. Siapa yang diingat di sini? Allah, yaitu Allah. Allah di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi. Maf'ul bih dari perkataan uzkuru atau objek. Nah, siapa yang harus disebut? Siapa yang harus diingat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin, di hari-hari, ya. Ayyamin di sini bentuk jamak daripada yaumun. Yaumun ini adalah hari. Ini bentuk mufradnya. Bentuk tunggalnya yaumun. Bentuk jamaknya plural adalah ayyamun. Hari-hari. Ma'dudatin, yang telah diketahui bilangannya atau yang telah ditentukan bilangannya. Ma'dudun ini maknanya dihitung, ya, atau menghitung, ya, atau dihitung. Dari perkataan adda ya'udduh, ya, adda ya'udduh iddatan, adda ya'udduh. Jadi ma'dudat mengikut wazan maf'ulun, ma'dudun yang dihitung, ya, atau yang terbilang. Nah, ini sifat daripada ayyamin, ya, sifat daripada ayyamin atau na'at, sifat daripada ayyamin. Nah, baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ya, dan sebutlah Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang telah ditentukan bilangannya. Ini maksudnya adalah menjelaskan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari-hari tasyrik, ya, di hari-hari tasyrik bulan Dzulhijjah, yaitu pada tarikh 11, 12 dan 13, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas
Beliau berkata, al-ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Yang dimaksud hari-hari yang telah ditentukan bilangannya yaitu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ya. Tarikh 11, 12 dan 13. Wal ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Sedangkan ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, ayyamul ashr yaitu hari-hari yang ke-10. Kemudian yakni kata Ibnu Katsir, waqala Ikrimah, dan Ikrimah berkata, tafsiran Ikrimah, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yaitu at-takbir ayyam at-tasyriq ba'da as-salawatil maktubat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Ikrimah di dalam menafsirkan wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat ini, yaitu membaca takbir di hari-hari tasyrik, di tarikh yang ke-11, 12, 13 ba'da salawatil mafruḍati maktubatin, selepas salat fardu, yaitu lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kata Ikrimah. Tapi ayat ini umum ya, tetapi yang paling sahih ayat ini umum ya, menyangkut atau mengenai tentang takbir mutlak dan muqayyad ya. Takbir mutlak dan muqayyad yang dibaca di hari raya Yaumun Nahr, sehingga ayyamut tasyrik ya, sehingga ayyamut tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Faman ta'ajjala fi yawmayn, maka barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina fi yawmayn, setelah 2 hari ya. Faman ta'ajjala, barang siapa yang mempercepat. Mempercepat apa di sini maksudnya? Yaitu mempercepat untuk meninggalkan Mina. Ya. Fi yaumaini, setelah 2 hari, fala isma alaihi, fala isma, maka tidak ada dosa baginya. Jadi di sini ta'ajjala ini maknanya mempercepat, ya. Mempercepat. Faman, maka siapa, ta'ajjala, yang mempercepat. Nah, seperti itu cara menerjemahkannya ya. Fi yaumaini, setelah 2 hari. Fi yaumaini, setelah 2 hari. Yaumaini di sini kalimatnya yaitu isim tasniyah ya, isim musanna, isim yang bermakna 2 ya, isim yang bermakna 2. Di sini yaumun diakhirkan dengan huruf iya dan nun. Ya, huruf iya dengan nun. Jadi fi yaumaini ini maknanya 2 hari, dalam 2 hari. Ya. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Perkataan isma ini maknanya dosa. Ismun, dari ismun ya. Ismun itu maknanya dosa. Alaihi, atas orang tersebut. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Ya. Jadi cara mengartikan fala isma di sini, maka tidak ada dosa alaihi baginya. Ya, alaihi baginya. Di sini ada isim dhamir hi. Ini juga isim dhamir ya, isim dhamir hi, dia merujuk kepada man ya. Pada di sini man. Merujuk pada sini alaihi ini isim dhamirnya. Kata gantinya merujuk kepada man. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi, maka barang siapa yang mempercepat untuk meninggalkan Mina setelah berada di dalamnya 2 hari, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, bagi orang tersebut. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa ta'akhkhara, yang memperlambat atau yang mengakhirkan. Nah, kalau ta'akhkhara itu mengakhirkan ya, dari perkataan akhara ya, dari perkataan akhara, akhir. Kalau ta'akhkhara mengakhirkan, maksudnya mengakhirkan untuk meninggalkan Mina sampai 3 hari. Ya, fala isma alaihi, fala isma, maka tidak ada dosa baginya, limanittaqa, yaitu bagi orang yang bertakwa. Limanittaqa, yaitu bagi orang yang bertakwa.
Oke, perhatikan di sini waman ta'akhara. Jadi di sini ta'akhara itu maknanya mengakhirkan. Lawan kata daripada ta'ajjala. Kalau ta'ajjala mempercepat, kalau ta'akhara memperlambat atau mengakhirkan, ya, atau mengakhirkan. Limanittaqa yaitu bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi di sini apa yang dimaksud dalam ayat ini? Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Ya, jadi bagi orang yang melakukan haji ya, setelah di Mina setelah dia melempar jumrah di Mina, setelah dia bermukim di tempat tersebut selama 2 hari, kemudian dia ingin meninggalkannya sebelum tenggelamnya matahari, maka tidak ada dosa. Jadi walaupun dia mengambil 2 hari di Mina, ya, ataupun dia mengakhirkan, yang dimaksud mengakhirkan di sini sampai 3 hari di Mina, ini tidak ada dosa, sama saja dia menetap 2 hari atau 3 hari di mana itu sama saja, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa. Mempercepat atau memperlambat di sana itu tidak ada dosa. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Dan tentunya ini selepas melempar jumrah. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, dan takutlah kamu kepada Allah, atau takutlah kamu kepada Allah wa'lamu, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya kamu ilaihi tuhsyarun, kepadanya akan dikembalikan. Wattaqullaha wa'lamu, dan takutlah dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya kamu ilaihi tuhsyarun, kepadanya akan dikembalikan. Ya. Jadi di sini tafsirannya pada ayat tadi itu, pada ayat faman ta'ajjala fi yaumain innahu la haraja 'alal hajj. Tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi orang yang melakukan haji. Sawa'un kharaja min Mina, sama ada dia keluar daripada Mina, qabla ghurubis syamsil yaum tsani, sebelum terbenamnya matahari di hari yang kedua, min ayyamit tasyrik, yaitu di hari-hari tasyrik. Tidak ada dosa ya meninggalkan Mina setelah 2 hari tinggal di sana. Au baghiya fiha ila al-yaumis salis, ataupun dia meneruskan sampai hari yang ketiga, liramyil jamarati, untuk melempar jumrat, falahu ay yakhtara ma syaa, maka dia boleh memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki, madama annahu mumtasilun ma amarallahu ta'ala bihi, selama dia itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mujtanibun ma nahaa anhu, dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Perkataan wattaqu merupakan fi'il amar ya. Ittaqa yattaqi, ittaqa yattaqi. Ya, ittaqa dia telah takut atau dia telah bertakwa. Yattaqi dia sedang takut atau dia sedang bertakwa atau akan bertakwa atau akan takut. Jadi perkataan ittaqu di sini fi'il amar ya, fi'il amar yang menunjukkan jamak karena diakhirkan dengan waw. Wattaqu, dan takutlah kamu semua, dan takutlah kamu awak semua orang ramai, Allah, kepada Allah. Di sini Allah kedudukannya menjadi maf'ulun bihi daripada perkataan ittaqu. Nah, di sini ciri-cirinya adalah nasab dengan tanda fathah. Jadi di sini menjadi maf'ulun bihi kedudukannya ya, maf'ul bih, menjadi objek ya. Objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Wa'lamu, sama juga dengan wa'lamu, juga fi'il amar dari perkataan alima ya'lamu. Alima dia telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui. Fi'il amarnya adalah i'lam. I'lam. Ya. I'lam. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Ini bentuk mufradnya, bentuk singular.
Ya, bentuk pluralnya adalah ditambah dengan waw jamak. Wa'lamu, dan ketahuilah awak orang ramai, annakum, sesungguhnya kamu semua, awak semua. Ya, jadi di sini ini juga disebut dhamir, ya, isim dhamir. Isim dhamir jamak mukhatab, ya, isim dhamir jamak mukhatab untuk laki-laki. Sesungguhnya kamu semua ilaihi tuhsyarun, ilaihi, kepadanya. Nah, di sini hi isim dhamir juga, dia merujuk kepada Allah, kepadanya. Nah, maksudnya di sini kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Atau iya, tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Bukan dikembalikan, ya, tetapi dikumpulkan. Hasyara yasyuru maknanya mengumpulkan. Tuhsyarun, kamu semua dikumpulkan. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Nah, dalam ayat di atas tadi, ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi. Ayat ini menjelaskan tentang perpisahan kaum muslimin, ya, setelah mereka melakukan ibadah haji. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka kaum muslimin, sama ada yang mengerjakan haji atau tidak, sama ada orang yang berada di tanah haram, yaitu di Mekah dan Madinah, kemudian di luar Mekah dan juga Madinah, ya, untuk sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian di sini Allah berkata lagi, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Di atas tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perpisahan manusia, ya, ketika mereka melakukan haji, itu kaum muslimin. Nah, sedangkan ini Allah mengatakan kepada mereka, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah oleh kamu semua nanti akan dikumpulkan nanti di akhirat. Ya. Sekarang kalian berpisah, nanti kalian akan dikumpulkan di akhirat. Ini yang disebut dengan mahsyar. Ya. Makanya nanti tempat berkumpulnya manusia itu disebut dengan mahsyar, ya, mahsyarun. Padang mahsyar. Ya, di mana padang mahsyar ini semua manusia yang dulu dan yang akhir itu akan dikumpulkan di sana. Akan dikumpul di sana untuk diperhitungkan amalnya dan diberikan balasan apa yang mereka perbuat. Ya, berkumpul semua. Ya. Ya, tafsirnya di sini, wa'lamu annakum tujma'una ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Dan ketahuilah kalian akan dikumpulkan semua nanti di akhirat, yaitu di hari kiamat. Fatujazuna bi'amalikum in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Dan kalian akan diberikan balasannya, yaitu balasan amalan kalian. In khairan fa khairun, apabila baik maka akan dibalas kebaikan. Wa in syarran, dan apabila buruk, fa syarrun, maka akan dibalas dengan keburukan. Makanya kalau kita hanya mengandalkan amalan kita saja, ini tidak cukup. Ya, makanya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya, ya, untuk mendapatkan rahmatnya, supaya nanti di akhirat dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa sedikit saja, ya, dia sudah dosa sedikit saja, anggaplah dosa itu seberat biji sawi atau seberat tepung, ini sudah menjadi bukti yang cukup bahwasanya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa dalilnya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, ini dijelaskan dalam surah apa, ya? Dalam Az-Zalzalah, ya, dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau tak silap dalam surah Al-Zalzalah. Sila tengok nanti. Yang artinya tadi, barang siapa yang yang berbuat kebaikan,
maka dia akan mendapatkan balasannya, akan melihat nanti balasan kebaikan itu, yaitu surga. Dan juga barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji sawi atau biji jagung, ya, maka dia akan mengetahui, akan melihat balasannya. Ya, jadi kebaikan dibalas kebaikan, kemudian keburukan juga dibalas keburukan. Nah, bagaimana kita itu supaya kita aman dan terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam ayat tersebut, ya, sekecil apapun orang yang melakukan keburukan atau dosa pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi macam mana kita itu untuk membebaskan daripada siksaan tersebut, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya supaya hisab kita nanti di akhirat dipermudah, ya, dipermudah, ya. Dan supaya dosa-dosa kita itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah terus masuk ke dalam surga tanpa disiksa dulu. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Makanya kita jangan sampai putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala taqnutu min rahmatillah, ya. Wala taqnutu min rahmatillah, jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta, perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sekarang. Minta perlindungan dan penjagaan daripada siksa api neraka jahanam. Makanya ketika kita sholat itu dianjurkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Banyak doa seperti itu, ya. Naam, karena semua amalan nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tetapi nanti di akhirat ada syafaat nanti, ya, ada syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian ayat berikutnya, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia, wa minan nasi, dan di antara atau sebagian daripada manusia, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. May yu'jibuka qawluhu, wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia, may yu'jibuka qawluhu, yaitu kamu telah dibuat takjub oleh perkataannya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada kamu dibuat takjub oleh perkataannya. Di sini ada perkataan may yu'jibuka. Nah, kalau wa minan nasi ini sama, ya, dengan di atas tadi maknanya. Dan sebagian atau di antara manusia, may yu'jibuka. Di sini perkataan a'jaba yu'jibu. Yu'jibu di sini maknanya adalah membuat takjub, ya, membuat takjub. Ya, membuat kagum atau takjub, ya. Ya, dan di antara manusia ada yang perkataannya membuat kamu takjub. Nah, ini artinya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu, dan di antara manusia ada yang perkataannya membuat kamu takjub, membuat kamu kagum. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya,
Wa huwa aladdul khisam, sedangkan dia adalah penentang yang sangat keras. Wa huwa, dan sedangkan dia aladdul khisami, penentang yang sangat keras. Oke, jadi di sini perkataan yu'jibuni diambil daripada fi'il madhi a'jaba yu'jibuh, ya. Mengagumkan, membuat kagum, membuat takjub, ya. Fil hayatid dunya qauluhu, apa yang membuat takjub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qauluhu, perkataannya. Qauluhu, perkataannya. Qaulu di sini, qauluhu, qaulun ini maknanya perkataan, ya. Ini masdar daripada qala yaqulu, qaulan. Qala dia berkata, yaqulu dia akan berkata, qaulan perkataan atau ucapan. Ya, jadi qaulu di sini masdar daripada qala yaqulu. Nah, kemudian qaulu di sini dimudhafkan, disandarkan kepada isim dhamir hu. Ya, isim dhamir. Ya, isim dhamir hu. Jadi hu-nya di sini merujuk kepada man, ya, kepada man. Kepada orang di sini, merujuk kepada sini. Ya. Sedangkan ka ini maknanya kamu. Kamu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, al hayatu adalah kehidupan atau hayat, ya. Jadi hayat itu maknanya hidup, diambil daripada bahasa Arab hayatun. Hayatun. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa yushhidu, dan dia bersaksi atau menyaksikan atau bersaksi, ya. Yushhidu di sini fi'il mudhari yang diambil daripada fi'il madhi asyhada. Asyhada, bersaksi. Yushhidu, bersaksi, ya. Asyhada yushhidullah, bersaksi kepada siapa di sini, yaitu Allah, kepada Allah. Nah, di sini Allah kedudukannya menjadi maf'ulun bihi, objek, ya. Maf'ulun bihi dari perkataan yushhidu. Ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Alama, atas apa, fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya. Jadi qalbun ini bermakna hati, ya, qalbun. Ala qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Hi di sini merujuk kepada man, ya. Di sini ada isim dhamir lagi, ya, merujuk kepada man. Ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa, dan sedangkan dia aladdul khisami, penentang yang sangat keras. Aladdu di sini maknanya keras, ay asyadid, ay syadidul khisami. Sedangkan perkataan al-khisami ini maknanya pertentangan, ya, boleh bermakna penentang, ya, ataupun dia bermakna permusuhan, ya, di antara maknanya, ataupun dia pertentangan, ya. Nah, ini maknanya al-khisam, ya, maknanya al-khisam, ya. Jadi maknanya al-khisam itu penentang atau permusuhan atau pertentangan. Itu maknanya al-khisam. Maknanya aladul khisam ini apabila disatukan maknanya adalah penentang yang keras, ya, penentang yang keras. Alad dunia maknanya asyadid, ya, syadid, yang keras. Baik. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan nuzilat, qala as-Sudi berkata, nuzilat fil Akhnas bin Syariq al-Thaqafi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ayat ini, ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya,
Ayat ini diturunkan kepada seseorang yang bernama Akhnas bin Syarik As-Saqafi, di mana orang ini munafik, orang munafik, ya, orang munafik. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah, wa adhara al-Islam, dia menzahirkan keislamannya, ya, kepada Rasulullah. Dia berkata saya sudah Islam dan sebagainya. Wa fi batinihi khilafu dzalika, sedangkan di dalam hatinya secara batinnya dia itu tidak Islam. Ya, dia itu tidak Islam, bahkan menentang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya Akhnas bin Syarik As-Saqafi ini pura-pura Islam, ya. Pura-pura dia mengaku Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam hatinya itu dia adalah kafir, menyembunyikan kekafirannya. Jadi orang tersebut adalah orang munafik, ya. Jadi ayat ini diturunkan kepada orang munafikin, ya, kepada seorang munafik yang bernama Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Di mana dia dalam ayat ini dijelaskan orang tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan keislamannya padahal di dalam hatinya itu munafik. Berkaitan dengan ayat ini, jadi di antara manusia itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya yang fasih. Dia mengaku bahwasanya dirinya itu Islam, ingin menolong Islam dan juga ingin menolong Muslimin dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara dunia, ya. Kemudian dia bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia itu apa yang dia katakan di hadapan Rasulullah SAW adalah Allah yang menjadi saksinya. Di antara manusia dulu ada orang munafikin yang mendatangi Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang keislamannya dan berkata seperti itu, ya, dan berkata seperti itu, ya. Jadi dia berkata bahwasanya dia ingin menolong Islam dan orang-orang muslimin, kemudian dia berkata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata ingin mengerjakan salat dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya dalam hati tersebut dia itu cuman pura-pura saja. Dalam hatinya dia tetap kafir. Ya, tetap kafir. Wa huwa aladdul khisam, dan orang tersebut sebenarnya adalah penentang yang sangat keras, menentang agama Islam, menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiksa kaum muslimin. Nah, jadi apabila mereka itu berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pura-pura Islam. Akan tetapi apabila mereka jauh daripada hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu sangat menentang sekali kepada agama Islam. Inilah orang munafik. Ya, inilah orang munafik. Ya. Oke. Kemudian di sini wa huwa aladdul khisam, dan dia adalah penentang yang sangat keras. Ya, penentang yang sangat keras. Di sini adalah berkaitan dengan ayat ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1874 atau hadis yang ke-3178, dan hadis Imam Muslim hadis yang ke-58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allahil aladdul khisam." Sesungguhnya, ya, seseorang yang sangat dimurkai dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-aladdul khisam, yaitu penentang yang sangat keras. Ini boleh diartikan dengan orang yang bermusuhan atau orang yang bermain curang. Ya. Kemudian lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ini merupakan ciri-ciri orang munafik, ya. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-1875. Hadisnya arba'u khilalin man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang apabila ada di dalamnya maka dia orang munafik. Sungguh orang munafik, betul-betul orang munafik. Siapa saja orang yang keempat itu? Man idza haddasa kadzaba, yaitu seseorang apabila dia berbicara kadzaba, dia berdusta. Berarti dia munafik. Apa saja? Yang penting ketika dia bicara kemudian dia dusta, itu adalah orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan dia ketika berjanji dia ingkar. Akhlaf, ingkar. Wa idza ahada ghadara,
wa idza khasama fajara wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha. Ini disebutkan wa idza khasama fajara. Dan apabila dia bersengketa atau berdebat atau bertentangan, fajarah, maka dia berbuat jahat, ya, atau berbuat curang. Nah, jadi apabila ditemukan orang seperti ini, maka dia termasuk orang yang munafik, ya. Dia berdebat seperti ini, dan seperti itu, dia mujadalah dan sebagainya, kemudian dia berlaku curang di belakang itu, maka dia disebut dengan orang yang munafik, ya. Semoga kita dijauhkan daripada sifat munafik. Wa huwa aladdul khisam. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla. Ini ciri-ciri orang munafik. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling. Ya. Sa'a fil ardi, dia berusaha di muka bumi. Sa'a fil ardi, dia berjalan. Makna sa'a ini makna aslinya berjalan. Jadi di sini ada perkataan wa idza tawalla. Apa maknanya tawalla? Tawalla ini maknanya berpaling, ya. Tawalla yatawalla. Berpaling. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'a fil ardi, dia itu berusaha di muka bumi, liyufsidu fiha, agar dia membuat kerusakan di dalamnya, liyufsidu fiha, agar dia membuat kerusakan di dalamnya, wa yuhlikal harsa, dan merosakkan tanaman, wan nasla, dan ternakan. Wa yuhlikal harsa, dan dia merosakkan tanaman, wan nasla, dan binatang ternak atau peternakan. Jadi sa'a di sini maknanya berusaha, ya, boleh bermakna berusaha atau berjalan. Tetapi makna yang diinginkan oleh ayat ini adalah berusaha. Fil ardi, di bumi, liyufsida fiha, agar dia membuat kerusakan di dalamnya. Oke, perkataan liyufsida di sini merupakan fi'il mudhari, ya. Merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madi afsada yufsidu. Nah, afsada di fi'il madinya. Yufsidu fi'il mudhari'nya, ya. Yufsidu fi'il mudhari'nya. Ini fi'il mudhari yufsida nih, ya. Cumanya di sini di sini keadaannya nasab, ya, mansub, ya. Mansub dinasabkan oleh lam. Ya, oleh lam. Lam ta'lil, ya. Ini lam ta'lil. Atau iya, lam ta'lil. Ya, jadi dinasabkan oleh lam ta'lil. Liyufsida fika, agar dia membuat kerusakan di dalamnya. Fiha ini, ha di sini merujuk kepada al-ard. Ya, al-ard. Merujuk ke sini, ya. Ya, jadi ini isim dhamir, ya, isim dhamir yang merujuk kepada isim muannas. Al-ard ini isimnya muannas. Isim yang berjenis perempuan, walaupun dia tidak ada tak marbutoh, ya, walaupun dia tidak ada tak marbutoh, dia dikira isim muannas. Jadi fiha ini hanya merujuk kepada al-ard. Wa yuhlika, dan merusakkan, ya, membuat kerusakan atau merusakkan, dari perkataan ahlaka. Ahlaka, dia telah merusakkan, ya. Ahlaka, dia telah merusakkan. Yuhliku, dia membuat kerusakan, ya. Yuhliku, dia membuat kerusakan. Jadi di sini fi'il mudhari, ya. Perkataan yuhlika di sini fi'il mudhari, ya. Di sini fi'il mudhari'nya mansub, ya, karena diatofkan kepada yufsida. Kemudian al-harsa menjadi maf'ul. Apa yang dirusak? Yang dirusak adalah al-harsa, tanaman. Al-harsa, tanaman. Jadi al-harsa ini maknanya az-zar'u wal basatinu wal mazari'u, yaitu tanaman, ya. Ay az-zar'u.
Sedangkan an-nasl yaitu al-waladu wan najlu, yaitu di sini adalah peternakan ya, peternakan hewan yang diternak, wan nasla dan binatang ternak. Ya seperti lembu, unta, kambing dan sebagainya. Ya, wan nasla dan ternak, binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah itu la yuhibbul fasad, tidak suka kepada kerusakan. Wallahu la yuhibbu, dan Allah itu tidak suka al-fasada, kepada kerusakan. Perhatikan di sini al-fasada ini maknanya kerusakan, ya. Daripada fi'il madhi fasada yafsudu fasadan, ya. Fasada ini adalah kerusakan, ya, kerusakan. Sedangkan la yuhibbu, la di sini disebut dengan la nafi, ya. La nafi, la yang bermakna tidak. Ya, di mana la nafi ini dia tidak beramal, ya, tidak beramal. Yaitu maksudnya adalah tidak mengubah akhir perkataan fi'il mudhari. Dia tetap marfu' bil dhammah. Ya. Jadi la yuhibbu di sini lanya la nafi yang bermakna tidak. Ya. Sehingga fi'il mudhari apabila dimasuki la nafi maka dia bermakna tidak. Yuhibbu yang asalnya suka, apabila dimasuki la yuhibbu menjadi tidak suka. La yuhibbu dia tidak suka al-fasada, kepada kehancuran atau kerusakan. Ya. Nah, seperti mana yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya sebagian manusia itu, sebagian orang-orang munafik itu, perkataan mereka itu membuat takjub kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayat di atas tadi, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat takjub, dibuat kagum oleh perkataan sebagian orang munafik yang mengatakan bahwasanya mereka itu telah masuk Islam, ingin menolong Islam, ingin mengerjakan tentang syariat Islam. Jadi Rasulullah itu percaya kepada mereka. Ini perkataan orang munafik yang rusak. Ya, perkataan orang munafik yang rusak. Nah, begitu juga dalam ayat ini, bukan hanya perkataannya saja yang rusak, ya, akan tetapi juga perbuatan mereka itu juga merusakkan, ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Apabila orang munafik itu berpaling daripada Rasulullah, menjauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berusaha untuk membuat kerusakan di bumi. Ya, di antara kerusakan yang mereka buat itu kekafiran, kemunafikan. Kemudian mereka itu merusak tanaman, merusak binatang-binatang ternak dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ini tafsirnya, kama anna maqalahu muwajjun, sebagaimana perkataan mereka itu tidak baik, tidak lurus, yaitu bengkok, wa i'tiqaduhu fasidun, dan keyakinannya dan kepercayaannya yaitu rusak, fa af'aluhu kadzalika sayyi'atun wa qabihatun, begitu juga, demikian juga perbuatan mereka yaitu juga buruk dan juga rusak. Jadi apabila mereka itu keluar jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berbagai kerusakan oleh mereka diperbuat seperti maksiat, seperti munafik, kafir dan sebagainya, dan perbuatan-perbuatan rusak lainnya. Ya, inilah ciri-ciri orang munafik. Oke, di sini ada dua perkataan bermakna kerusakan, ahlaka dan fasad. Ya, betul. Ya. Jadi afsada yufsiduh. Kemudian ahlaka yuhliku. Ya, betul. Jadi di sini ada afsada yufsidu bermakna membuat kerusakan. Kemudian ahlaka yuhliku ini juga berbuat kerusakan atau merusakkan.
Ini sama-sama kalimatnya. Cumanya biasanya afsada yufsidu ini kalimat afsada yufsidu ini dia biasanya selalu bersamaan dengan perkataan al-ard. Ya, membuat kerusakan di bumi. Jadi kerusakan ini umum ya, umum. Kerusakan apa saja. Sedangkan untuk perkataan ahlaka yuhlikuni dia spesifik. Langsung menyebutkan benda yang dia rusak. Sedangkan afsada yufsidu ini umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan di sini orang-orang yang membuat kerusakan ini umum. Kerusakan apa saja? Yaitu kafir ya. Itu juga berbuat kerusakan di dunia. Ya, karena dia telah ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat apa sebagai dan sebagainya, banyak contohnya. Sedangkan untuk halakani dia yang dirusak itu spesifik, langsung disebutkan. Di sini wa yuhlikal harsa wan nasl, yaitu merusakkan tanaman wan nasl dan ternak dan peternakan. Nah, jadi yuhlikani lebih khusus lagi ya. Cumanya kedua-duanya sama-sama bermakna kerusakan. Nah. Ya. Kemudian wallahu la yuhibbul fasad. Innallaha ta'ala la yuhibbu tilkal af'al wala man qama biha wa in qala bilisanihi qawlan yu'jibun nas. Jadi yang dimaksud wallahu la yuhibbul fasad ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sama sekali tentang perbuatan mereka yang membuat kerusakan di dunia. Juga perkataan mereka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, di mana mereka secara zahir menzahirkan tentang kebaikan mereka, namun secara batin hatinya itu bersifat munafik, tidak sama dengan apa yang diucapkan. Nah, kemudian ayat berikutnya wa idza qila laquttaqillah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepadanya, wa idza qila, dan apabila dikatakan kepadanya. Ya. Ini ada perkataan qila. Ya. Qila di sini fi'il madhi, ya. Qila fi'il madhi, ini fi'il madhi mabni majhul. Ya. Kalau qala tu, qala ini fi'il madhi mabni fa'il. Qala dia berkata. Kalau qila dikatakan. Ya, jadi qala berkata, ini fi'il madhi mabni fa'il. Kalau qila dikatakan. Ini fi'il madhi mabni majhul yang bermakna dikatakan. Ya, dikatakan. Lahu kepadanya, wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya atau disuruh kepadanya, ittaqillaha, ittaqih, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqi, bertakwalah kamu Allah kepada Allah. Ittaqi ini fi'il amar ya. Fi'il amar. Bentuk mufrad atau bentuk singular ya. Bentuk mufrad, bentuk yang ke satu ni, ittaqi, takutlah kamu Allah kepada Allah. Akhadathul izzatu bil ismi. Ya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ismi. Akhadathu, dia dibuatnya. Akhadathul izzatu. Akhadathul izzatu, dia dibuat oleh kesombongannya bil ismi, untuk melakukan dosa. Ya. Akhadha di sini makna asalnya adalah apa? Mengambil ya, mengambil. Akhadatsu al-izzatu. Dia dibuat oleh kesombongan. Ya, al-izzatu ini maknanya keperkasaan ya, atau kesombongan, yang mana al-izzah di sini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat izzah, keperkasaan, kesombongan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-izzatu di sini maknanya kesombongan atau keperkasaan bil ismi, untuk melakukan dosa. Ya.
Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ismi, dia dibuatnya oleh kesombongan untuk melakukan dosa. Bil ismi, dengan dosa. Ini harus diterjemahkan dengan bebas ya. Kalau kita tengok dalam terjemahannya di sini, apa nih terjemahannya? Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Ya, untuk berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya atau pantaslah baginya api neraka jahanam. Fahasbuhu jahannam, maka pantaslah atau cukuplah baginya siksa neraka jahanam. Oke, di sini ya. Jadi di sini ittaqillaha akhadatshu al-izzatu. Jadi al-izzatu maknanya adalah kesombongan ya, atau keperkasaan, sedangkan bil ismi ini artinya al-ismu adalah dosa. Bil ismi dengan dosa. Jadi dalam ayat ini harus diterjemahkan dengan bebas, tak boleh diterjemahkan secara harfiah, kecuali kalau hanya kita ingin mengetahui tentang maknanya ini boleh. Ya. Jadi apa yang macam mana cara menerjemahkan dalam ayat ini? Akhadathul izzatu bil ismi, kesombongannya membuatnya untuk melakukan dosa. Ya. Kesombongannya membuatnya untuk melakukan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukup baginya atau pantas baginya jahannamu, siksa api neraka jahanam. Nah. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini, ketika orang munafik itu diperintahkan untuk sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana takut itu? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa reaksi dia? Ya, apa keadaan orang munafik tersebut? Akhadathul izzatu bil ismi. Jadi apabila dia disuruh untuk takut kepada Allah, yaitu menjalankan syariatnya, yaitu menjauhi larangannya, yaitu dengan cara tidak membuat kerusakan di bumi, ya, tidak membunuh hewan dan juga tidak merusakkan tanaman-tanaman dan sebagainya, tidak kafir dan juga tidak munafik. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka tanggap, yaitu akhadathul izzatu bil ismi, maka mereka itu istakbar, mereka itu berlaku sombong, mereka tidak mau. Bahkan mereka itu bertambah untuk melakukan dosa yang lain. Inilah orang munafik. Ya, wa min dzalika tarkul ifsadi fil ardi bil kufri wal zulmi wal ma'asi. Ya, wa ihlaki zuru'i wal hayawanat. Dan apabila mereka diperintahkan untuk meninggalkan kerusakan, yaitu tidak berbuat rusak atau tidak melakukan kerusakan di bumi, yaitu dengan cara kafir atau zalim atau berbuat maksiat, wa ihlaki zuru'i, ya, kemudian merusakkan tanaman dan hewan-hewan, ila umira bidzalika, apabila dia diperintahkan untuk mengerjakan semua itu, istakbara, maka dia itu berlaku sombong, ya. Berlaku sombong, sehingga dia bertambah ambisi untuk melakukan kesombongan, untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Ini yang dimaksud wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam, maka orang-orang tersebut, ya, orang-orang munafik tersebut, orang-orang tersebut akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, wala bi'sal mihad, wala bi'sa ini maknanya seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk atau paling buruk. Al-mihadu tempat kembali, ya. Al-mihadu atau tempat kembali atau tempat tinggal sama, ya. Al-mihadu tempat kembali atau tempat tinggal. Jadi wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Wa minan nasi, dan
sebagian daripada manusia may yashri nafsahu, ada yang mengorbankan jiwanya atau dirinya ibtigha'a mardatillah, demi mengharap atau memperoleh keridhaan Allah. Wallahu raufun, dan Allah Maha Penyantun bil ibadi, kepada hambanya. Wallahu raufun, dan Allah Maha Penyantun bil ibadi, kepada hambanya. Wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia may yashri. Syara yashri ini maknanya menjual atau menukar, ya. Maknanya menukar atau menjual, ya. Cumanya di sini diterjemahkan mengorbankan, ya, mengorbankan. Apa yang dikorbankan? Yaitu nafsahu, dirinya, ya. Jadi di sini yashri ini merupakan fiil mudhari daripada perkataan syara yashri. Syara yashri yang bermakna menjual, ya, atau menjual atau menukar, ya. Apa di sini yang dikorbankan, yang ditukarkan, yaitu nafsahu, dirinya. Nah, jadi perkataan nafs ini kedudukannya menjadi maf'ul daripada perkataan yashri. Apa yang dikorbankan? Nafsahu, dirinya. Untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mardatun nih, ibtigha'a ini maknanya mencari, ya, mencari atau ibtigha'a, mencari atau mendapatkan. Ibtigha'a. Sedangkan mardatillah ini maknanya keridhaan daripada perkataan mardatun. Nah, jadi ini jamak, ya, karena diakhirkan dengan alif dan ta. Mardatun, keridhaan Allah. Jadi mardatun di sini dimudhafkan atau disandarkan kepada perkataan Allah. Asal dia mardatun, keridhaan Allahu Allah. Nah, setelah digabungkan, setelah disandarkan menjadi mardatillahi, ya, mardatillahi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, mardat ini kenapa di sini majrur? Ya, kenapa di sini majrur? Karena mardati ini di samping menjadi mudhaf juga menjadi mudhaf ilaih dari perkataan ibtigha'a. Ibtigha' ini juga mudhaf. Ya. Kemudian mardati juga mudhaf ilaih. Nah, setelah menjadi mudhaf ilaih juga mardati ini menjadi mudhaf lagi. Allahi mudhaf ilaihnya. Jadi ibtigha'a mardatillahi, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun, dan Allah itu raufun, Maha Penyantun. Ya, raufun itu adalah salah satu daripada asmaul husna. Maha Penyantun bil ibadi, kepada para hambanya. Bil ibadi, kepada para hambanya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi di antara manusia itu, selain daripada golongan munafikin, ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, yaitu dengan cara menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat, ya, menjalankan ibadah haji, kemudian juga melaksanakan sholat dan sebagainya, ya. Jadi mereka tukar dirinya itu untuk mengorbankan atau melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi apa? Yaitu demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang munafikin. Orang munafikin itu mereka hanya menginginkan dunia saja, dan mereka tidak menginginkan akhirat, sehingga mereka itu membuat kerusakan, ya, membuat berbagai kerusakannya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu wallahu dzu rahmatin azimatin bi ibadihi, Allah itu mempunyai rahmat yang sangat agung bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, wa li ubudiyatihim lahu yar'afu bihim, dan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyantun, sangat lembut.
wa khasatan man yabi'una anfusahum lahu subhanahu wa ta'ala, dan khususnya bagi orang yang berbaiat kepada Allah atau yang menukar dirinya kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ra'fatihi bihaula'i ay yuwaffiqukum lidzalika, dan di antara kelembutan atau sifat santun Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ay yuwaffiqukum lidzalika, yaitu Allah memberikan taufik, jalan dan hidayah kepada mereka. Ya, ini yang dimaksud dengan wallahu raufum bil ibad. Naam. Insyaallah taala pada minggu hadapan kita akan mempelajari tentang makna ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. هذا والله أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.